Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin anak-anakku yang berbahagia, syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, taufik dan hidayah, terutama kesehatan dan kesempatan. Karena dengan kesehatan ini kita bisa hadir di sini untuk menuntut ilmu. Sehat semua ya? Sehat insyaallah. Dan yang terpenting ketika dikasih Allah sehat, yakni kita gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan ditambah terus kesehatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, yes, insya Allah. Pada kali ini, malam ini kita akan lanjutkan tema kita masih tentang akhlak. Kemarin kita sebutkan, kita bahas masalah akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ya kemarin? Sudah dipraktekkan? Sudah. Kalau sudah kita lanjutkan. Kalau belum, praktekkan lagi. Kalau sudah praktek, sekarang kita masuk ke akhlak yang kedua, yakni akhlak terhadap sesama. Apa akhlak terhadap sesama itu? Akhlak terhadap sesama itu akhlak terhadap sesama manusia. Jadi sesama manusia itu siapa? Nanti ada orang tua, ada diri sendiri, ada terhadap tetangga, ada terhadap tamu, ya, ada terhadap orang lain. Yang penting terhadap sesama. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang akhlak terhadap orang tua. Punya orang tua semua ya? Alhamdulillah. Ada yang nggak punya ayah? Nggak ada ya? Oh, ada ya? Ada yang nggak punya ibu? Punya semua ibu? Alhamdulillah, siap punya semua. Jadi itu aset yang sangat berharga bagi kalian. Apa aset? Tahu ya aset? Aset yang sangat berharga bagi kalian untuk masuk surga. Tiket yang sangat berharga bagi kalian untuk masuk surga. Manfaatkan sebaik-baiknya, jaga sebaik-baiknya supaya kita bisa masuk surga. Jadi tentang akhlak terhadap orang tua ini adalah urutan kedua ya, setelah kita akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua akhlak terhadap orang tua. Dasarnya apa? Yang pertama Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang mungkin sudah hafal semua ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ya, temanya wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsana, harus berbuat baik. Kemudian ada Al-Quran di dalam surat Luqman ayat 31 yang berbunyi wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli waliwalidaini, yaitu. Kemudian ada yang ketiga ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah ya, hadis Bukhari. Beliau menyebutkan ya, ketika itu ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berhak ya aku taati, yang berhak aku akhlaki, yang berhak aku perbuat baiki di dunia ini? Siapakah manusia yang berhak aku berbuat baiki? Maka Rasulullah mengatakan ummuka. Apa arti ummuka? Ibumu. Kemudian orang tadi tanya, summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu lagi. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Abuka, bapakmu. Baru bapak.
Berarti ibu berapa kali? 3 kali. Bapak hanya 1 kali. Urutannya bandingannya 3 dengan 1. Berarti jumlah bapak 1, jumlah ibu ya itu namanya plesetan ya. Berarti kalau gitu boleh nikah 3 ya. Bukan itu dimaksudnya ya. Jadi kita berbuat baik lebih banyak ibu daripada ayah. Yaitu ya. Kemudian ada kisah lagi. Ketika itu ada sahabat yang masih muda, mungkin seusia sampean ya, ke bawah, belasan. Ya, belasan mungkin 17 18. Beliau ini, dia ini mau ikut perang bersama Rasulullah. Jadi pemuda-pemuda dulu itu jihadnya atau semangatnya berislam itu tinggi, sampai mau jihad, sampai mau perang. Apa balasannya perang yang di dunia? Mati kan? Kalau nanti dapat surga. Jadi taruhan nyawa perang. Kalau kalian cuma bisa sama ayah, bisa sama ibu, hanya menuntut ilmu, hanya mengaji, tapi itu perang, meninggal dunia. Jadi dulu para sahabat yang masih muda-muda itu girohnya, perjuangannya sangat tinggi tadi. Kemudian kata Rasulullah, jangan, kamu masih kecil, kamu belum mampu, kamu belum kuat, pulang saja. Maka pemuda tadi, remaja tadi ngayal, ya Rasulullah, aku sudah kuat, aku sudah lulusan SMK ya, itu sudah kuat sekali, sudah taruna, sudah kuat. Kata Rasulullah, iya, meskipun kamu kuat, tapi mungkin emosimu masih tinggi, belum stabil ya. Pulang saja kamu di rumah. Kata Rasulullah, apakah kamu di rumah punya kedua orang tua atau salah satunya? Maka anak remaja tadi mengatakan, ya Rasulullah, di rumah ada ibuku. Maka kata Rasulullah, pulanglah dan rawat baik-baik ibumu, berbuat baiklah kamu terhadap ibumu, maka pahalamu ada 3. Yang pertama, kamu dapat pahala jihad ya, kamu dapat pahala haji, dan kamu dapat pahala umroh sekalian itu. Jadi hanya merawat ibu atau kedua orang tua pahalanya sama dengan haji. Jadi yang belum mampu haji, rawat terus ibu tadi. Kemudian dasar yang kelima adalah ada hadis yang mungkin sering kita dengar ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya, bukan terus wujudnya. Bu, katanya Ustadz kok ada surga di telapak jenengan, di kaki jenengan. Golek isi keleh bu. Ya enggak mesti ada, yang ada mungkin ireng-ireng ya itu. Itu maksudnya ya, kiasan bahwa dengan berbuat baik nanti pahalanya adalah surga. Kemudian kita masuk ke tema yang kedua. Tadi dalil-dalil yang mengenai tentang berbuat baik terhadap kedua orang tua. Sudah tahu ya dalilnya? Yang pertama tadi surat apa? Al-Isra. Yang kedua surat Luqman. Yang kedua hadis Bukhari ya. Yang ketiga hadis tadi remaja ya. Yang keempat hadis tentang surga di telapak. Yang kelima surga di telapak kaki ibu. Kemudian kenapa kok ibu harus kita perbuat baiki ya? Kita harus berbuat baik terhadap ibu atau terhadap kedua orang tua ya, terutama ibu ya. Yang pertama, karena ibu yang mengandung kita. Ada yang dulu lahir tanpa dikandung ibunya? Enggak ada ya. Tadi di dalam surat Luqman ayat 31 ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Beliau itu, ibu itu mengandung dalam keadaan susah, payah, berat. Jadi kemana-mana dibawa terus, nggak pernah dititipkan. Mau masuk swalayan, mau masuk toko, nggak ada kan, terus dititipkan ke kasir ya, Bu, titip kandungan saya ya, anak saya di dalam kandungan, nggak ada. Atau mau tidur tak taruh dulu, capek ya, nggak ada kan. Atau mau pergi kemana tak titipkan tetangga, nggak ada. Padahal itu beratnya berapa? Kalau mungkin bayinya 3 kilo, di situ ada air darah, ada ketuban, ada ari, ada plasma yang menutupi bayi tadi. Berat 5 kiloan, dibawa kemana-mana hingga sampai 9 bulan. Bayangkan, kalian mungkin bawa tas saja 8 jam ketika sekolah wis pegel ya, capek. Datang di kamar diuncaloh ya.
kecapean. Tetapi ibu tadi membawa berat badan 5 kilo yang ada di kandungan kemana-mana sampai 9 bulan, 24 jam kali 9 bulan berapa? Hitung sendiri nanti di rumah. Berat lagi, berat sekali. Itulah yang dikatakan Allah wahnan ala wahnin, sangat berat sekali. Maka kalau ada orang yang masih durhaka terhadap orang tuanya, itu namanya kebajut. Ya. Kebajut, apa kebajut itu? Ya, keterlaluan sekali. Sudah dikandung 9 bulan, kemana-mana nggak pernah dititipkan orang lain, nggak pernah dititipkan ke kasir kalau ke swalayan, nggak pernah dititipkan ke tetangganya kalau pergi kemana-mana, nggak pernah ditaruh di meja kalau tidur, tiba kemana, berat sekali. Ya, sampai mungkin mau naik tangga aja berat, gandoan ya, pegangan tangga berat sekali. Ini ya, dari ini dulu kita bisa meresapi, oh iya ya, berat sekali. Kok saya enak-enakan sama orang tua kok begini ya. Itu yang pertama, karena ibu yang mengandung kita. Bapak, ada bapak mengandung ya, itu namanya perutnya kebesaran, nggak tahu olahraga, bapak mengandung ya. Ibu yang mengandung kita 9 bulan, 24 jam kali 9 bulan, berapa? Itu membawa barang segitu beratnya. Yang kedua, karena ibu yang melahirkan kita. Ada yang di sini yang lahir dari batu, ya nggak ada yang, atau lahir dari tanah langsung merocot ya, nggak ada. Ibu yang melahirkan kita, dan itu taruhannya ada nyawa. Karena apa? Ketika melahirkan itu harus keluar tenaga semuanya. Bahkan di dalam hadis, ketika melahirkan anak, ibu itu seperti dipanah atau ditusuk panah atau dipedang 100 kali. Bayangkan ya, berapa gimana sakitnya ditusuk panah atau dipedang tadi sampai 100 sabetan. Sangat sakit. Tetapi beliau ini nggak merasa sakit. Karena apa? Saking sayangnya kepada anaknya, dan itu dikasih Allah keringanan. Tetapi intinya berat sekali dan sakit sekali ya, sampai mengeluarkan darah banyak ya. Ada yang sampai meninggal dunia. Karena apa? Nafas atau tenaga dikeluarkan. Untuk apa? Ngeden istilahnya. Kalau tenaga dalam itu apa? Sampai kalau nggak kuat nafasnya habis, bisa ya, bisa dead tadi ya. Ngeden, ada sampai buka 1, buka 2, buka 3, ada sampai 1 hari 1 malam nggak keluar ya. Maka ketika sampai ngeden tadi ya, terus nggak kuat, tenaganya habis, akhirnya meninggal. Untuk siapa dia meninggal? Beliau meninggal untuk kita ya, untuk sampean semuanya. Makanya jangan sampai kita terus ya berani sama orang tua, itu sudah berkorban. Makanya ada tetangga saya ya, yang sekarang dia itu ada yang ibunya itu meninggal gara-gara melahirkan anaknya. Ya gara-gara tadi ya, tenaganya sangat keras, keluar darahnya, keluar banyak, kehabisan darah, akhirnya apa? Meninggal di situ. Oh gimana Ustaz? Saya dulu kan lahirnya operasi. Sama. Jadi kalau operasi ya, ini saya beritahu sedikit. Operasi itu kan langsung dimasukkan di air yang sangat tempat atau kamar yang sangat dingin. Di situ cuacanya harus dingin sekali, seperti masuk di kulkas. Itu kalau si ibu tadi nggak tahan dingin, maka dia akan menggigil. Ya, kalau dia nggak kuat tubuhnya akan meninggal. Ini contoh, maaf ya, istri saya pernah ya, ketika keluar dari operasi menggigil, dia bilang, Pak nggak kuat, aku nggak kuat, dingin sekali, nggak kuat. Ya ini kalau dia, tetap saya paksa, kamu harus kuat, kamu harus kuat. Kita punya anak, kamu harus kuat. Ini pertahanan ya, ini pengorbanan seorang ibu. Itu hanya menggigil. Belum lagi perutnya disobek, dijahit. Kadang dijahit 1 kali, 2 kali, keluar nanah, semacam nanah. Dibedah lagi, disobek lagi, dijahit lagi, keluar nanah, disobek. Ada 3 kali orang sini ya, teman juga orang stasiun situ, sampai beberapa kali disobek. Ya gara-gara apa? Tadi melahirkan siapa? Melahirkan kalian ya, melahirkan seorang anak. Dan itu keluar darah yang sangat banyak sekali. Makanya taruhannya adalah nyawa.
Untuk siapa? Untuk anak tadi. Makanya ada 5 air yang tidak bisa digantikan seorang anak. Yang pertama apa? Air ketuban. Tahu ya air ketuban? Air ketuban itu air atau yang mengiringi ketika melahirkan kalian. Itu ada semacam air kayak kulit ari ya, itu keluar dulu ya. Ada kadang-kadang mengiringi barengan sama bayi. Itu air ketuban. Nggak bisa digantikan anak. Ya, dengan uang seberapa triliun nggak bisa digantikan dengan tadi air ketuban. Yang kedua air darah ibu ketika melahirkan, nggak bisa digantikan anak. Nah, itu sangat berat sekali. Yang ketiga air susu ibu ketika menyusui kamu, nggak bisa digantikan dengan air susu formula atau susu sapi. Yang keempat air keringat ketika merawat kalian. Ya ini ya, makanya ada lagu anak-anak ya, masih hafal, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari. Ya, itu ibu hanya memberi tak harap kembali. Makanya kadang-kadang ketika kita makan, ya mohon maaf ya, kalau makan di rumah itu biasanya kan ibu mempersilahkan, nak, ayo mangan nak, ayo mangan ya. Terus kita kadang-kadang tanya, "Duh, ibu sudah makan?" "Sudah, mak." Tadi padahal belum makan ya. Karena apa? Mendahulukan anak. Nanti kalau masih ada sisa makan, ibu baru makan. Nah, ini pengalaman ya. Maka berbahagialah yang masih punya ibu tadi. Itu kadang-kadang ibu gitu. Jadi yang keempat tadi air keringat ketika melahirkan kita, ketika merawat kita. Jadi mulai bayi ibu itu ya, bapak juga menjaga ya 24 jam hampir nggak tidur. Bayangkan, karena apa? Untuk menjaga kalian waktu kalian masih kecil, nggak tidur 24 jam. Ya ketika lahir ya tidur sebentar ya, nangis ngek ya digendong, nangis lagi ngek digendong, baru ibunya mau tidur ngompol ya digantikan pampers, dicewoki, malam-malam sudah ngantuk ibunya bangun ya sampai 24 jam, kemudian dijaga agar satu nyamuk pun tidak menggigitnya. Nah, itu berarti 24 jam, hampir 24 jam ibu itu nggak tidur. Untuk jaga siapa? Jaga anaknya, jaga kalian. Ini ya. Jadi pengorbanan ibu ini sangat besar sekali. Air yang keempat tadi, air keringat untuk merawat kalian sampai besar. Sampai besar pun kalian tetap dirawat. Makanya nggak ada istilah orang tua untuk ibu. Tetap ibu mengatakan anak kecil ya akan dirawat terus sampai nanti besar. Itu. Dan yang terpenting adalah ibu itu tidak pernah minta apa-apa. Artinya apa? Harta. Tetapi yang diinginkan ibu itu menjadi anak yang soleh solehah, yang selalu berbuat baik terhadap ibu tadi. Kemudian yang kelima, air yang tidak bisa digantikan oleh anak, air apa? Ada yang tahu? Setelah air ketuban, air mata, menangis. Ketika apa? Ketika mendoakanmu. Jadi di dunia belum ada yang mendoakan satupun, ibu sudah mendoakan kamu. Masih dalam kandungan, itu sudah mendoakan, ya Allah, jadikanlah anakku nanti ketika lahir menjadi anak yang soleh ketika laki-laki, dan solehah ketika perempuan, sambil meneteskan air mata bersama sang ayah tadi. Ini nggak bisa digantikan. Dan juga dipegang-pegang. Jadi yang pertama kali megang kamu adalah ibu. Dan yang pertama kali mendoakan kamu adalah ibu. Kalau gitu, siapa yang harus diperbuat baiki di dunia ini? Ibu tadi. Jadi 5 air tadi tidak bisa dibalas atau tidak bisa digantikan oleh anak tadi. Kalau gitu, apakah kita masih berbuat jahat terhadap ibu? Apakah kita masih durhaka terhadap ibu? Istilah kita terlalu, kata Roma Irama, sangat keterlaluan.
sudah berkorban begitu, kita sudah dikandung 20 kali 24 jam kali 9 bulan, kita sudah dilahirkan sampai mengorbankan nyawa kalau mereka meninggal, ya, sampai mengorbankan seluruh tenaganya. Kita sudah dirawat sampai nggak memikirkan capeknya demi anaknya. Kita sudah dikasih susu sampai nggak memikirkan sakit atau enggak. Kita sudah dikasih sembarang sampai nggak memikirkan air mata menangis. Itu gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Ya, itu 5 air mata yang keluar dari ibu, pengorbanan ibu. Kemudian yang ketiga, kenapa ibu kok harus ditaati, harus kita berbuat baik terhadap ibu? Setelah melahirkan, ibu yang merawat kita. Ya. Ada hadis ya atau qaul sahabat yang mengatakan ya, madrasatul ula. Ibu itu sekolahan yang pertama kali. Jadi sebelum kalian disekolahkan di sekolah-sekolah formal, TPQ atau madrasah atau SD, itu ibu itu menjadi sekolah. Yang kepala sekolahnya siapa? Ayah ya. Yang kepala sekolahnya adalah ibu. Memang madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Wal ab dan bapak adalah roisul madrasah, kepala sekolahnya. Jadi 2 orang ini, sosok 2 orang ini, bapak dan ibu, kerjasama untuk mendidik kita sebaik-baiknya, merawat kita sebaik-baiknya sampai nanti besar. Mulai kecil dirawat, dijaga, ya. Bahkan mereka berkorban. Bapak bekerja ke sana sampai nggak menghitungkan panas, hujan, keringat, ya, sampai wajahnya mungkin nggak karu-karuan ya, hitam kelam. Demi siapa? Demi anaknya. Jadi ibu merawat sampai nggak memikirkan capeknya, nggak memikirkan tubuhnya, wajahnya morat-marit. Yang penting anaknya happy, yang penting anaknya senang. Ini rawatan adalah istilah keikhlasannya terhadap anaknya sangat tinggi. Ini merawat ya, ibu yang merawat kita atau yang membesarkan kita. Kemudian yang kelima tadi, ibu yang mendidik kita. Nah itu sampai besar pun orang tua juga wajib wajib untuk merawat anaknya. Maka karena hal-hal tadi, kita harus berakhlak terhadap orang tua, terhadap ibu terutama. Yang pertama apa akhlaknya, bentuknya? Kita harus taat terhadap perintah ayah dan ibu, terutama ibu tadi. Apapun yang diperintah kalau di dalam Al-Hadid, selama itu tidak diperintah untuk melanggar atau untuk keluar dari Islam, harus ditaati. Ya, umpama ibu atau ayah, nak kamu nggak usah sholat, ya ini nggak boleh ditaati. Nak kamu nggak boleh masuk Islam, nggak boleh taati ya. Selama tidak sampai melanggar aturan Islam, ya perintahnya harus ditaati. Apapun itu, ya itu. Jadi itu selama tidak melanggar aturan Islam. Bahkan kalau mungkin, mohon maaf, ada orang tuanya yang masih kafir, yang Kristen, Hindu, Buddha, ya, seperti di zaman Rasulullah itu ada orang tua yang masih kafir, sementara anaknya masih Islam, tetap harus berbuat baik terhadap orang tua, harus sopan. Ya. Ini taat. Ya. Jadi ibu itu harus ditaati. Itu ada di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Isra. Wabil walidaini ihsana. Ya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Dan jangan, yang kedua, jangan berkata uff. Wala tanharhuma, atau yang kata-kata yang keras. Uf itu apa? Ah, atau biasa kita ya itu tahu ya. Ya. Nah, ya, tolong ya antarkan ini ke tetangga. Bu ya, itu ada cek itu aja nggak boleh, apalagi membantah, nggak mau ya. Ibu ini menyuruh aku terus. Yang lain aja nyuruh pembantu ya, atau datangkan pembantu saja kok nyuruh aku. Kata-kata cek tadi atau ah atau uf itu saja nggak boleh ya. Ya itu kok aku terus, ya itu nggak boleh. Apalagi membentak, wala tanharhuma, jangan sampai membentak ibu atau ada kata-kata di atas kata-kata ibu atau orang tua. Ada ya suaranya dikeraskan di depan orang tua. Ini yang nggak boleh.
Wala tanharhuma. Meskipun suara kita keras atau suara kita banter, tetapi ketika kita di hadapan orang tua, di hadapan ibu, pelan. Suara kita direndahkan. Bisa kan? Istilah kita volumenya, biasanya volumenya 100, jadi volumenya 20, 30. Nah itu. Wala tanharhuma. Berkata cek atau itu saja nggak boleh ya. Apalagi suaranya di atas suara ibu, harus dipelankan. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang ketiga, berbicaralah dengan perkataan yang indah, yang mulia, yang baik. Pakai basa kromo ya. Ada di sini yang ngomong sama ibunya, bapaknya pakai basa kromo. Nggih Bu, ya. Monggo Bu jenengan dariyen. Ada yang begitu. Nggih Bu, ya. Kula tak temriki mawon. Ada begitu. Di zaman sekarang mungkin sudah jarang ya, bahkan mungkin hampir nggak ada ya. Anak-anak sekarang kalau masih kecil diajari bahasa Indonesia semuanya ya. Bahkan mungkin sudah dileskan bahasa Inggris, dileskan bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Di sini bahasa Jepang ya itu. Ada di sini les bahasa Jawa. Ya, bahasa kromo ya, Jawa Inggil. Ini yang paling bagus dan ini yang mungkin sudah langka. Khususnya di Jawa, karena itu Jawa kan sudah langka. Anak-anak ngomong bahasa Inggil atau ngomong bahasa kromo sama orang tuanya sudah langka. Jadi itu wa qul lahuma qaulan karima. Berbicaralah terhadap orang tua dengan bicara yang lunak, yang lembut, yang bosok. Ya, paling enggak kalau enggak bisa bahasa ya yang lembut, yang enak didengar oleh orang tua. Jangan sampai ngomong sampai menyakiti hati orang tua. Jadi berhati-hati sekali kalau ketika kita ngomong terhadap orang tua. Ingat ya, kalau kita mau bantah ya, mau tidak taat atau mau ngomong kasar ya, ingat oh iya, saya dulu di dalam kandungan ibu, saya dulu dilahirkan ibu, saya dulu dirawat ibu ketika kecil. Ingat itu. Pasti kita akan oh iya, kalau gitu saya akan taat kepada ibu. Wa qul lahuma qaulan karima. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Ya. Kita harus menundukkan sikap tadi, menunjukkan sikap di hadapan orang tua itu dengan sikap yang rendah, yang rahmah, yang kasih sayang. Jadi jangan gerusa-gerusu, apalagi membentak tadi ya, apalagi menentang sama orang tua. Sikap kita harus lunak. Jadi apapun yang diperintah ibu tadi, umpama ya kita disuruh sekolah di sini ya, tetapi itu juga ikhtiar, musyawarah juga. Terus salat istikharah. Nak kamu sekolah di sana ya, nak kamu ngaji di sana. Yang penting selama itu baik maka laksanakan. Jadi menunjukkan sikap yang lemah lembut, meskipun kita sendiri gak senang. Ya kalau ibu menyuruh, nak kamu makan ini aja ya, tempe sama kecap ya. Oh gitu, itu suwun. Padahal kita sendiri nggak suka. Ya. Atau nak kamu makan ini aja ya, ikan asin. Padahal kita sendiri nggak suka. Tapi tunjukkan di hadapan ibu tadi, ayah tadi, rasa senang. Sehingga ibu tadi, alhamdulillah anakku nurut. Ya itu. Karena apa? Waktu kecil dulu ibu juga begitu. Ketika kita makan banyak ya, bahkan ketika ada sesuatu yang mungkin enak, ya ibu itu ngalah. Mungkin di situ ada makanan yang daging sama tempe, ibu pasti milih mana? Tempenya. Yang dagingnya dikasih siapa? Anak. Ya itu. Ya. Jadi ibu itu selalu mengalah untuk segala-galanya. Untuk siapa? Untuk anaknya tadi. Ya. Maka tadi yang kelima tadi harus mempunyai sikap yang baik, yang rendah di hadapan ibu. Kemudian yang keenam, wa qul lahuma qaulan karima tadi, wala ta'fud lahuma janahad dzulli minar rahmah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keenam, mendoakan selalu dalam setiap saat, tidak hanya habis sholat. Ya. Doanya tadi apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah beliau itu sebagaimana beliau itu menyayangiku waktu kecil. Ini doa
Hafal semua kan? Ada yang nggak hafal? Ya, kalau nggak ada yang hafal atau nggak ada yang nggak hafal, berarti nanti nggak boleh pulang ya, di sini terus sampai hafal. Itu doakan terus, apalagi di waktu malam hari ketika habis sholat tahajud dengan menangis ya. Apalagi mohon maaf yang sudah nggak punya orang tua, yang orang tuanya sudah meninggal, doakan terus. Karena apa? Beliau di sana sudah ya dalam masa-masa menunggu, sudah nggak bisa beribadah lagi, hanya nunggu kiriman doa dari anak yang soleh dan solehah. Doakan terus setiap saat, terutama di malam hari. Itu. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, cara kita berbuat baik yang pertama doakan. Ya. Yang ketiga, sambung silaturahim dengan keluarga bapak atau ibu yang sudah meninggal tadi. Tetap berbuat baik terhadap beliau. Jangan sampai putus keluarga. Itu ya. Jadi berdoa terus kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dengan doa tadi, insya Allah ibu tadi akan mendapatkan cahaya ketika, atau bapak akan mendapatkan cahaya ketika beliau sudah meninggal. Dan beliau kalau masih hidup, insya Allah akan diberi barokah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga tetap bisa mendidik kalian menjadi anak yang soleh-solehah tadi. Jadi itu. Jadi yang ke-6, yang ke-7, jangan malu ya, mempunyai ibu. Kenapa ya? Meskipun mohon maaf, sejelek-jeleknya wajah ibu, semiskin-miskinnya wajah atau kondisi ibu ya, dan sepuruk-puruknya ya, kondisi orang tua, tetap itu orang tua kita. Dan beliau itu yang melahirkan kita, ya itu. Makanya ya, meskipun ibu itu tidak pakai mahkota kayak raja atau ratu, atau meskipun bapak itu nggak ada pangkatnya kayak jenderal ya, atau meskipun bapak ibu tidak punya jabatan yang tinggi, tapi ingat, di kaki ibu atau bapak ada surga yang sangat mulia, yang melebihi segala-galanya tadi, yang melebihi mahkota, yang melebihi pangkat, jabatan, dan uang berapapun. Ingat, di diri ibu atau bapak ada surga yang menunggu. Jadi tadi di awal, kalau kalian kepingin masuk surga dengan cepat, maka berbuatlah baik dengan ibu atau orang tua ya. Karena apa ya? Kalau selama di rumah yang masih ada orang tua ya, masih ada kata-kata omong-omongan ayah atau ibu itu ya, maka syukurilah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada orang tua, dan berbuat baiklah terhadap beliau, rawat terus ya. Karena apa? Nanti ya, suatu saat kalau beliau kedua orang tua itu tidak ada, ibu dan ayah, kita baru merasakan, ya Allah iya ya, segini rasanya tidak punya ibu, tidak punya ayah ya. Maka kita mungkin pernah mendengar, kalau sudah, bisa ada lagu gitu kan, ada yang pernah hafal, pernah dengar ya, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya apa ya itu, kalau sudah tiada baru terasa, oh iya ya itu. Maka sebelum terlambat, mumpung masih ada ayah kita, mumpung masih ada ibu kita, perbuat baiklah terhadap beliau, terhadap ibu bapak sebelum beliau tidak ada. Bayangkan kalau kita pulang dari sekolah jauh-jauh dari pondok, di rumah nggak ada ibu, nggak ada ayah, gimana rasanya? Sedih. Siapa lagi yang kita tuju? Yang pertama kali bapak ibu. Pasti kita pulang datang, yang manggil ma, abang datang, ya itu dia bawa apa-apa. Pernah ya di sini, ma, abang datang, ya, ibu saya datang. Kita sering menyapa gitu. Tapi ketika ibu tidak ada di rumah, siapa yang kita sapa? Kita masuk ke rumah, assalamualaikum. Ibu, oh iya ibu nggak ada, bapak nggak ada. Siapa yang harus kita sapa? Ibu sudah tiada, ibu bapak nggak ada. Menyesal ya. Kita nanti akan menyesal sekali ketika bapak ibu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sendiri merasakan,
Saya sudah nggak punya ayah, sudah nggak punya ibu, baru merasakan ketika pulang ke rumah nggak ada ibu. Biasa masak di belakang, saya temui ibu, masak apa? Iya nak, masak ini. Tapi ketika sudah nggak ada malam itu, pergi ke dapur, nggak ada. Siapa yang harus kita tuju? Terus saya harus berbuat bagaimana terhadap ibu? Biasanya saya bawa barang oleh-oleh menuju ke rumah untuk orang tua, untuk ibu, untuk bapak. Ketika saya bawa barang ke rumah, nggak ada ibu, nggak ada bapak. Untuk siapa ini? Maka sungguh menyesal sekali kalau ada anak sekarang yang masih punya ibu, masih punya ayah, diabaikan, dibentak-bentak, atau dimarah-marahi, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Anak gimana ini? Harus bagaimana lagi orang tua mempelajari kamu ya? Jadi ketika kita berhadapan sama orang tua dan kepengen kita berbuat baik terhadap orang tua, ingat waktu kita kecil, waktu di kandungan, waktu ibu melahirkan kita, dan itu kalau dipilih oleh ibu ketika untuk operasi, ya umpama di dalam dokter, Bu, ini resiko kalau ibu melahirkan anak ya, maka ada dua pilihan ya, umpama ini ibu yang selamat, anaknya meninggal, atau anaknya selamat, ibu meninggal. Pilih yang mana itu? Biasanya orang tua begitu. Pilih yang pasti milih anaknya selamat. Ya, lebih baik anaknya selamat daripada ibunya selamat. Ya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya. Ibu lebih baik mati. Nah, yang penting kamu selamat. Ya. Ya makanya itu ketika kita belajar di sini kita nggak tahu ya, dari mana harta ibu, dari mana harta ayah, nggak tahu kita. Ujuk-ujuk kita punya uang untuk sangu, ujuk-ujuk ada yang bayar SPP begini, yang bayar pondok begini, nggak tahu dari mana ibu. Kadang ibu montang-manting, ayah montang-manting, ya diewangi kadang-kadang kita, diewangi utang tetangganya, kadang-kadang utang tetangga ini. Ya ditagih sampai gini-gini, jual kalungnya, jual bajunya, jual hartanya untuk apa? Untuk menyekolahkan kamu. Kalau kamu di sekolah nggak sungguh-sungguh, nggak membanggakan orang tua, nanti pulang ya sungguh amat ya amat menyesal sekali ibu ketika ada anak sudah disekolahkan, sudah dipondokkan, kok nggak menjadi anak yang soleh-soleha ya. Dan sungguh sangat bahagia seorang orang tua. Ya, kedua orang tua jika ada anak yang disekolahkan, dipondokkan, kemudian pulang-pulang menjadi anak yang soleh-solehah tadi, anak yang taat pada Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin terhadap orang tua, nurut taat, bahasanya juga halus, ya, rendah hati, sopan santun terhadap kedua orang tua. Ini ya, ini yang harus kita camkan sebagai anak. Semua kan anak ya. Nanti ketika kita pulang, maafkan, minta maaf pada orang tua kalian yang selama ini kalian membentaknya, yang selama kalian ini pernah tidak taat pada beliaunya. Minta maaf. Kemudian kamu tobat sejadi-jadinya. Jadikanlah ibu itu adalah pangeran atau raja dan ratu untuk selama-lamanya. Karena ingat tadi, meskipun ibu, bapak ya tidak ada pangkatnya, tidak punya mahkota, tidak punya jabatan, tapi ibu dan ayah punya surga. Ingat, ibu dan ayah punya surga yang menentukan kamu. Tinggal kamu ambil atau enggak surga itu di ayah dan ibu. Ingat ya, jangan malu. Kadang-kadang ada anak yang sudah sukses wisuda, ya, ayah ibunya enggak diundang, kan apa? Malu. Bajunya compang-camping, sudah tua, enggak punya sepeda, malu ya. Inilah malu yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bangga bagaimanapun kondisi ayah ibu, bangga. Inilah ayah saya, inilah ibu saya, bangga yang membesarkan saya, yang mendidik saya, yang melahirkan saya, yang mendoakan saya sampai rela beliau ini tidak bahagia hidupnya demi saya. Ini ya, ini harus kita camkan tentang akhlak terhadap kedua orang tua ya. Masih ada yang mau durhaka terhadap ibunya? Masih ada yang mau kasar terhadap ibu dan ayahnya? Siap? Siap berbuat baik terhadap ayah dan ibunya? Siap membanggakan ayah dan ibunya? Siap membahagiakan ayah dan ibunya?
Siap mendoakan ayah dan ibunya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang, nanti ketika kita pulang, tunjukkan pada ayah ibu, aku anak soleh. Aku akan membahagiakan ayah dan ibu. Aku akan membanggakan ayah dan ibu. Dan kita akan masuk surga bersama-sama nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Tinggal prakteknya nanti. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.